Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillahi amma ba'du. Langsung saja, kami dari perwakilan kelompok 10 Fikih Muamalah dengan nama anggota 1. Julia Maulina, 2. Madonna Novi Hovifa Safitri, 3. Saya sendiri Muhammad Akmal Qurrahim. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Pendapat Para Ulama tentang Bank dan Koperasi. Pendapat para ulama tentang bank dan koperasi dengan subjudul Pengertian bank. Yang kedua, sejarah pendirian bank. Yang ketiga, pendapat ulama tentang bunga bank. Yang keempat, bank Islam. Yang kelima, pengganti sistem bunga. 6. Kedudukan bank dalam Islam. Yang B, koperasi. Yang pertama, pengertian koperasi. Yang kedua, syarat-syarat pendirian koperasi. Yang ketiga, macam-macam koperasi. Yang keempat, koperasi menurut Mahmud Saltut. Yang kelima, koperasi sebagai jalan tengah. Yang keenam, hukum pendirian koperasi. Yang ketujuh, koperasi mahasiswa. Jadi dalam pendapat ulama tentang bank, yang pertama, pengertian bank. Kata bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis dan banco dari bahasa Italia yang dapat berarti peti atau lemari atau bangku. Jadi pendapat Fuad Muhammad Fakhruddin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik serupa uang sendiri atau uang orang lain. Jadi bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Yang kedua, sejarah pendirian bank. Bank pertama berdiri di Venesia dan Genoa di Italia. Kira-kira abad ke-14 kota-kota tersebut dikenal sebagai kota perdagangan. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat, dan di Inggris didirikan Bank of England pada tahun 1969. Namun pada dasarnya bank sudah ada sejak abad ke-18 Masehi di Mesir dan Mesopotamia. Yang ketiga, pendapat ulama tentang bunga bank. Pada garis besarnya, para ulama terbagi menjadi 3 bagian atau golongan dalam menghadapi masalah bunga perbankan ini, yaitu kelompok yang mengharamkan, kelompok yang menganggap syubhat. Apa itu syubhat? Seperti ragu-ragu, masih samar-samar. Dan kelompok yang menganggap halal, boleh. Satu kelompok yang mengharamkan bunga bank yaitu Muhammad Abu Zahra, Abul A'la Al-Ma'ududi, Muhammad Abdul Al-Arabi, Muhammad Najatullah Siddiqi, Anwar Iqbal Quraisy, dan Imam Fakhruddin Razi. Yang kedua, kelompok yang menganggap syubhat yaitu Ahmad Al-Jahar Bashir, Mustafa Ahmad Al-Zarqa, dan ulama Muhammadiyah dalam Muktamar Tarjih di Sidoarjo. Yang ketiga, kelompok yang menganggap halal atau boleh, Ahmad Hasan atau dikenal dengan Hasan Bandung. Yang keempat, jadi Bank Islam. Bank Islam adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi utama menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan layaknya bank konvensional, tetapi menggunakan prinsip syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Baik, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Julia Maulina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Muhammad Akmal Qurrahim tentang bank
Materi yang kelima yaitu tentang pengganti sistem bunga bank. Jadi, apabila sistem bunga bank ini dihapuskan, maka dapat digantikan dengan cara yang pertama yaitu mudharabah, yang kedua adalah wadiah, yang ketiga musyarakah atau syirkah, yang keempat adalah murabahah, yang kelima adalah qard hasan, yang keenam adalah Bank Islam boleh mengelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung, serta Bank Islam juga boleh menerima dan memungut pembayaran untuk mengganti biaya yang dikeluarkan bank secara langsung dalam melaksanakan pekerjaannya dan untuk membayar gaji karyawan. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang kedudukan bank dalam Islam. Jadi kedudukan bank dalam Islam ini merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh agama Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern. Namun, dalam pembentukan bank ini, bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam atau tuntutan-tuntutan agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi koperasi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari koperasi. Jadi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang memiliki arti kerjasama. Sedangkan menurut istilah, koperasi ini adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk memajukan tingkat hidup bersama. Materi yang kedua dari koperasi adalah syarat-syarat pendirian koperasi. Pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi ini dilakukan dengan mengadakan rapat pendiri koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Syarat pendirian koperasi ini sendiri berbeda dari setiap golongannya. Adapun secara umum persyaratan yang digunakan adalah yang pertama dilakukan dengan akta notaris, yang kedua disahkan oleh pemerintah, yang ketiga adalah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita negara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Julia Maulina. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, macam-macam koperasi. Macam-macam koperasi dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, koperasi menurut jenjang hierarki organisasi, seperti koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang kedua, yaitu koperasi menurut status hukum yang dimilikinya, seperti koperasi berbadan hukum atau koperasi formal dan lembaga kerjasama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum. Yang ketiga, ada koperasi dari segi usahanya, seperti koperasi yang berusaha tunggal atau single purpose, dan koperasi serba atau multi purpose. Dan yang terakhir, ada koperasi dari segi tujuannya, seperti koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Yaitu materi yang keempat, koperasi menurut Mahmud Shaltut. Menurut Mahmud Shaltut, koperasi adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh umat terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu syirkah wadah, syirkah abadan, syirkah wudu, dan syirkah inan. Materi yang kelima yaitu tentang koperasi sebagai jalan tengah. Koperasi sebagai jalan tengah menurut Dewan Radar Zog Koperasi dilahirkan di negara kapitalis. Koperasi dianggap sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis di negara kapitalis. Koperasi dianggap sebagai varian yang mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu. Selain itu, koperasi juga dikembangkan di negara sosial, atau dapat dikatakan bahwa koperasi pernah dijadikan model yang dapat dipakai oleh pemerintah sosialis
sebagai wahana dalam proses sosialisasi alat-alat produksi. Namun, koperasi merupakan subsistem yang lemah, kurang mampu bekerja di atas prinsip efisien. Sebagai jalan tengahnya, koperasi pada umumnya selalu diharapkan uluran tangan para wiraswastawan dan pemerintahan. Yang keenam, hukum pendiri koperasi. Menurut Fuad Muhammad Syafruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Hukum mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keraguan-keraguan apapun mengenai hal selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan yang haram. Materi yang terakhir yaitu koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa atau KOMPA adalah koperasi yang dilakukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan mahasiswa pada perguruan tinggi, baik di sebuah institut ataupun di sebuah universitas. Keuntungan bagi para anggota koperasi adalah mendapat berupa barang dan uang. Keuntungan yang paling penting adalah keuntungan spiritual atau sikap kejiwaan.